Hola teman-teman penikmat film. Gua mau nanya jujur, pernah nggak sih nonton film yang bikin lu mikir, ini film mau jadi apa sebenarnya? Nah, sebelum dijemput nenek itu tipe film yang dari awal kayak mau horor, tengahnya pengen jadi komedi, endingnya sok drama, dan akhirnya kita cuma bengong sambil makan popcorn. Premisnya sebenarnya menarik. Ada saudara kembar tapi nggak identik. Satu diperanin Angga Yunanda sebagai Hestu di Jakarta. Satunya lagi Dodit Mulyanto sebagai Akbar di desa Jawa Tengah, yang tiap hari nemenin nenek mereka Mbak Iem. Masalahnya muncul pas si nenek tiap hari nanyain kabar Hestu. Dan karena kesel, Hestu nyeletuk kalimat fatal. Gak usah pakai alasan sakit kalau meninggal baru pulang. Dan ya lu taulah hukum film horor Indonesia. Ucapanmu adalah doamu. Mbak Iem beneran meninggal. Dan bukan meninggal biasa. Tanggal 6, bulan 6, jam 6. Number of the beast, bro. Dan menurut mitos di film ini, kalau meninggal di waktu itu, arwahnya nggak mau sendirian. Harus ada yang nemenin dalam 7 hari. Masalahnya, yang dipilih salah satu cucunya. Akhirnya mereka muter-muter cari pengganti. Datang ke dukun Kim Manggun diperanin Nopek, ditemani Nisa si konten kreator horor TikTok, plus Oki Rengga yang jadi karakter nyebelin tapi sok lucu. Ritual malah salah. Yang harusnya nutup portal malah manggil semua makhluk astral, pocong, serenget, demit paket komplit. Dan dari sinilah film ini berubah jadi horor komedi ala wahana rumah hantu. Sekarang kita ngomong jujur. Masalah utama film ini satu, gak fokus mau jadi apa. Dan horornya tanggung jump scare ada tapi standar. Buat penonton horor lokal, ini udah kayak makanan kantin. Kenyang iya, nikmat enggak. Atmosfer gak dibangun pelan-pelan. Lebih sering ngandelin musik keras plus potong tiba-tiba. Terus komedinya banyak miss mereka ngumpulin komedian. Dodit, Oki, Nopek. Harusnya ini pesta tawa. Tapi kenyataannya banyak joke yang kerasa dipaksain. One-liner muncul tiba-tiba kadang gak nyambung sama situasi. Kayak film lagi tegang, tiba-tiba ada bercandaan random. Bukan transisi genre, ini tabrakan genre. Dramanya tipis, padahal isu keluarga, rasa bersalah, kehilangan nenek itu bisa dalam banget. Tapi build-up-nya cepet, klimaksnya datar, endingnya terasa kayak, udah ya, kita pulang. Editingnya berasa aneh. Potongan scene kadang lompat. Angle kamera berubah tanpa rasa. Continuity juga kurang dijaga. Rules dunia mistisnya berubah-ubah sesuai kebutuhan plot. Dukun absurd, tapi tetap dipercaya. Solusi nggak jelas, malah nambah masalah baru. Di bioskop, banyak yang ketawa, ada tepuk tangan. Berarti film ini punya pasar. Buat penonton yang pengen nonton santai ketawa-ketawa nggak mikirin logika, ini masih bisa jadi hiburan. Tapi buat yang berharap horor komedi rapi kayak film Thailand, atau storytelling yang solid, siap-siap kecewa. Jadi kesimpulannya, sebelum dijemput nenek itu film yang serba nanggung. Horornya nggak maksimal, komedinya nggak konsisten, dramanya nggak nendang, semuanya dicoba, tapi nggak ada yang jadi juara. Kalau lu mau nonton buat fun bareng temen, ketawa receh dan gak mikir berat, gas. Tapi kalau lu nyari horor yang bikin merinding beneran, atau komedi yang cerdas, mending turunin ekspektasi. Sekarang giliran kalian. Kalian ketawa atau malah cringe? Tim hiburan santai. Atau tim ini film bingung konsep, tulis di komentar. Kita debat santai. Dan kalau lu suka konten review jujur tapi santai kayak gini, subscribe dulu, biar kita bisa bareng-bareng nyelamatin jam nonton kalian dari film Zong. Bye-bye!